terlebih dahulu melindungi hak-hak warga negara, khususnya masyarakat adat tempatan itu, situasi ini nggak akan terjadi. Tapi apakah investasi ini berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat? Konflik Rempang, hak masyarakat adat, atau investasi? Bagaimana penyelesaiannya? Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Smart Viewers, hari ini kita lagi mampir ke Walhi Eksekutif Nasional karena di episode kali ini kita mau ngomongin seputar konflik di Pulau Rempang bersama dengan Theo Revelson dari Walhi dan juga Pilnet. Halo Theo. Halo Mbak Anissa. Gimana nih kabarnya? Baik atau kurang baik? Kurang baik. Kurang baik. Karena ada problem yang harus kita bahas pada hari ini itu. Betul. Nah, ini Smart Viewers sepertinya perlu diberi pencerahan nih, Theo, terkait konflik Rempang. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Rempang ini? Boleh Theo jelasin dulu nggak? Ya, kalau soal Rempang ini, tanya apa yang sebenarnya terjadi, sebenarnya banyak hal yang terjadi. Banyak pelanggaran yang terjadi dan berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Misalkan problem utamanya adalah ketidakseriusan pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengakui terlebih dahulu bahwa di sana ada 33 lokasi titik kampung tua yang secara turun-temurun sudah diakui dan ditempati oleh mereka wilayahnya dengan itikat baik. Setidaknya kalau misalkan kita lihat beberapa studi, Pak, mereka itu mendiami kawasan itu sudah ratusan tahun, bahkan sejak tahun 1843 pada saat mereka masih di bawah Kesultanan Riau Lingga. Nah, ada langkah-langkah dari pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengakui mereka. Misalkan di tahun 2004, Wali Kota Batam itu buat SK untuk menginventarisir seluruh perkampungan tua yang ada di Batam khususnya. Ya. Ada 33 titik. Setelah itu dibuat Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Tahun 2004 juga Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang menegaskan di sana bahwa ada 31 titik kampung tua. Salah satunya ada 16 kampung yang sekarang terdampak dari proyek Rempang Eco City ini. Ya. Nah, berjalan terus hingga akhirnya pada tahun 2021 materi muatan soal kampung tua ini tidak ada lagi di dalam Perda RT RW. Terakhir. Jadi di RT RW-nya, di peraturan daerah RT RW-nya itu tidak ada lagi materi muatan soal kampung tua di Pulau Batam, sehingga secara hukum keberadaan mereka itu tidak diakui oleh pemerintah daerah sana. Harusnya kalau diakuin kan mereka harus jadi satu materi muatan khusus tersendiri. Karena itu akan konsekuensinya bagaimana soal perlindungan dan lain-lain. Nah, akibatnya terjadi sekarang ada perusahaan yang ingin menanamkan investasinya di situ melalui proyek yang kita sebut Rempang Eco City itu, yang bermasalah akhirnya dengan warga adat sana, atau mereka biasa menyebut dirinya masyarakat adat tempatan di khususnya di Pulau Rempang. Di Pulau Rempang itu ada 16 titik kampung tua. Nah, problemnya adalah ketidakmauan negara melalui pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengakui terlebih dahulu sebelum investasi masuk atau ada pembangunan dan lain-lain. Nah, dari situ kita lihat misalkan yang banyak muncul di media itu
kejadian tanggal 7 September. Ya. Jadi kejadian tanggal 7 September itu menurut warga mereka sama sekali tidak diinformasikan bahwa akan dilakukan pengukuran tata batas oleh pemerintah Kota Batam yang dibantu oleh aparat gabungan dari TNI, terus kepolisian, terus Satpol PP dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam. Nah, Theo, kalau ngomongin soal pelanggaran hukum yang terjadi di sana itu apa aja ya? Nah, kalau soal pelanggaran hukum yang terjadi di sana itu sebenarnya banyak ya. Misalkan contohnya kejadian rencana relokasi itu. Rencana relokasi itu menurut keterangan warga yang ada di sana itu tidak dilaksanakan melalui musyawarah yang setara bersama dengan warga. Kemudian dari tidak ada musyawarah ini, warga juga tidak tahu rencana dibangunnya di mana dan lain-lain, sehingga mengakibatkan mereka juga merasa tidak punya kepastian terkait dengan rencana tersebut. Tapi pemerintah Kota Batam sebelum tanggal 7 September 2023 kemarin itu masih ngotot 16 kampung tua di Pulau Rempang itu semuanya harus direlokasi. Nah, selain musyawarah tidak ada juga informasi yang layak, misalkan pemberitahuan yang layak terkait dengan rencana relokasi. Sehingga karena tidak ada pemberitahuan dan lain-lain, warga mengambil inisiatif untuk kemudian menghadang proses relokasi itu. Karena warga selama ini menurut warga menginginkan adanya dialog yang setara, menginginkan adanya kebijakan yang pertama-tama harus melindungi mereka dulu sebagai masyarakat adat tempatan di sana, baru kemudian menyesuaikan kebijakan yang lain. Enggaknya dari segi administrasi itu ada pelanggaran administrasinya. Misalkan kalau kita baca Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya dan komentar-komentar umumnya itu terjadi. Bahkan itu bisa dikategorikan penggusuran secara paksa yang dalam beberapa komentar umum PBB misalkan di resolusi PBB nomor 77 itu dikatakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ya. Oke. Kalau sekarang nih saat ini kondisi warga di sana kayak gimana? Nah, kan pada saat tanggal 7 itu pasca tanggal 7, kalau kita runut dari pasca tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 11. Jadi di tanggal 7 dan tanggal 8 itu kan ada terjadi beberapa penangkapan terhadap warga Pulau Rempang ya. Kalau tanggal 7 itu mayoritas warga Pulau Rempang yang ditangkap dan 10 orang jumlahnya mereka ditangkap, dituduh melakukan melawan aparat dan ujaran kebencian terhadap golongan. 7 ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah itu tanggal 8-nya aparat gabungan menurut cerita warga dan tim walhi yang berada di lapangan, baik TNI, polisi, Ditpam maupun Satpol PP itu masuk ke perkampungan-perkampungan. Jadi semacam buat posko di perkampungan-perkampungan. Nah, setelah aparat gabungan ini buat pos-pos di beberapa kampung tua itu, warga merasa takut dan terintimidasi. Apalagi dalam beberapa faktanya, menurut warga ada aparat yang datang ke rumah warga untuk memberikan sembako, terus menawarkan kepada warga untuk relokasi, meminta warga untuk menandatangani relokasi dan lain-lain. Tapi semua itu ditolak karena warga sebenarnya tidak ingin direlokasi. Mereka sampaikan dalam beberapa
media ya. Mereka sampaikan bahwa mereka nggak menolak investasi itu masuk, tapi kami tidak mau direlokasi karena ini tempat tinggal kami, ini tempat kami untuk mata pencaharian kami. Ya. Ini tempat sangat berhubungan dengan identitas kami sebagai orang Melayu. Kalau kami dipindahkan secara paksa, semua itu akan hilang dan akan berhubungan satu sama lain, misalkan dengan hak atas kesehatan mereka, pendidikan, dan lain-lain, sehingga mereka tetap bertahan. Nah, selanjutnya setelah anggota gabungan itu masuk dan mendirikan pos-pos yang menurut warga tadi mereka ketakutan, kecemasan, bahkan ada yang lari ke hutan untuk melindungi diri karena mereka di bayangan mereka kalau polisi sudah masuk atau TNI sudah masuk mereka akan ditangkap dan lain-lain, ya kan, sehingga mereka mencari cara kabur atau apa. Mereka akhirnya tidak bekerja karena takut ada terjadi sesuatu di kampung. Nah, selain warga, pasca kejadian tanggal 7 dan 8 itu, ada juga kelompok rentan yang mengalami trauma, kayak anak-anak sekolah. Mereka sampai akhirnya tidak berani lagi untuk masuk sekolah karena kejadian tanggal 7 itu membuat mereka sangat trauma ya, karena tiba-tiba dalam proses belajar mengajar mereka harus dievakuasi, bahkan ada yang pingsan. Dan dalam temuan Komnas HAM terakhir kalau nggak salah ada selongsong gas air mata yang ditemukan di atap sekolah yang berada dekat dengan kejadian ricu di Jembatan 4 di Pulau Rempang itu. Nah, selanjutnya tanggal 11 juga terjadi demo, itu ada kericuhan dan akhirnya yang ditangkap ada 43 orang. 43 orang ditangkap dan sekitar 35 ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang situasinya sedikit berubah ya pasca kedatangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke sana. Jadi ada 5 kampung yang prioritas untuk digeser ke kampung lain. Tapi warga di 5 kampung ini, di sekitar 5 kampung ini tetap menolak. Mereka nggak mau kemudian direlokasi. Baik itu menurut pemerintah bukan direlokasi atau digeser ke kampung lain, mereka tetap akan bertahan di sana. Nah, kondisinya sekarang seperti itu. Terakhir. Nah, ini atas semua kondisi yang sudah terlanjur terjadi nih Theo, menurut Walhi siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini? Nah, ada berapa, tentunya paling bertanggung jawab itu lembaga negara ya. Mulai dari BP Batam yang sekaligus juga wali kota Batam, karena wali kota Batam itu ex officio dia kepala BP Batam kan sekarang. Kemudian ada pemerintah Kepulauan Riau sendiri, itu sebagai pihak juga yang bertanggung jawab. Kemudian ada Kementerian ATR BPN, Kementerian KLHK, Kementerian Investasi yang berada di bawah Menko Perekonomian, kemudian juga ada kepolisian, ada TNI, Satpol PP, dan aparat lain yang tergabung di sini. Nah, karena seharusnya seluruh lembaga negara ini bertanggung jawab dengan situasi yang seperti ini. Karena kalau mereka terlebih dahulu melindungi hak-hak warga negara, khususnya masyarakat adat tempatan itu, situasi ini nggak akan terjadi. Diakuin dulu statusnya, baik status mereka sebagai masyarakat adat tempatan ataupun status kepemilikan mereka atas penguasaan lahan dan lain-lain. Saya pikir kalau itu terlebih dahulu sejak tahun 2004 dilaksanakan secara baik, situasi ini akan kemungkinan terjadinya kecil. Karena perdebatannya bisa dialihkan kan, tidak berdebat lagi soal status tanah dan lain-lain, tapi apakah investasi ini berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Gitu.
ke depan. Oke. Nah ini sebagai penutup juga nih Theo, ini untuk sekarang dan ke depannya apa sih upaya yang akan dilakukan oleh warga? Nah, situasi ini tidak terjadi hanya di Rempang ya, banyak PSN atau proyek strategis nasional itu yang juga sama dengan kondisi Rempang, terjadi polanya sama terkait dengan penggusuran paksa. Okay. Nah, warga ke depan sebenarnya tetap menolak rencana, baik itu relokasi, baik itu pergeseran ke kampung-kampung lain, tanpa syarat. Mereka nggak mau digeser. Kalaupun ada yang harus digeser, lokasi investasinya digeser di luar dari perkampungan warga di perkampungan tua itu. Jadi mereka minta jangan kami yang digeser, investasinya digeser di luar perkampungan ini. Warganya sampaikan dalam beberapa media ya, mereka siap hidup berdampingan dengan investasi itu, tapi jangan kami yang digeser. Silakan berinvestasi, nanti kita lihat dampak buruk, dampak baiknya terhadap kami, tapi jangan di kampung kami, di sebelah. Karena kami ingin kampung kami tetap terjaga, baik secara sosial, budaya, dan lain-lain. Oke. Theo, terima kasih atas waktunya sharing dengan Smart Viewers dan Binus TV. Semoga konfliknya cepat mereda dan ditangani dengan baik. Amin. Amin. Karena pola-polanya yang sudah terjadi ini sama ya di banyak kasus. Di beberapa kasus banyak polanya seperti ini. Ya, gitu. Nah, Smart Viewers, terima kasih juga sudah menonton di episode kali ini. Jangan lupa like, komen juga boleh untuk membahas apa lagi. Nanti kita izin main lagi ke Walhi ya. Boleh, oke. Oke, Smart Viewers, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.